RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Selamat malam sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam obrolan budaya produksi RRI Kupang bersama dengan saya Radi Veranik. Dan untuk malam hari ini kita akan berbicara tentang peluang dan tantangan pangan lokal bersanding di hotel berbintang. Saya tidak sendiri karena sekarang saya sudah bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja saya perkenalkan ya. Yang pertama ada Bapak Tri Aracis yang merupakan Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Bapak sudah hadir. Selamat malam. Baik, dan selanjutnya ada Ibu Yustin S. Saji yang merupakan pemilik UMKM Usaha Mindari, luar biasa. Selamat malam Ibu Yustin. Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Terima kasih juga sudah hadir bersama dengan kami. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, sebelum kita lanjutkan, kami mohon izin ya untuk membuka masker agar biar lebih leluasa ya dalam berbicara. Dan karena studio 1 ini juga sudah didisinfektan, kita juga sudah vaksin 3 kali ya semuanya ya. Baik, kami izin buka masker. Nah, ini baru kelihatan jelas wajah ganteng dan juga ya, luar biasa. Baik, ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang UMKM ya, karena kita tahu bahwa sektor usaha mikro, kecil dan menengah ini masih menjadi andalan perekonomian nasional, terutama di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Salah satu bidang yang cukup menjadi perhatian yaitu kuliner lokal ya. Banyak sekali bermunculan usaha-usaha kuliner lokal yang cukup menarik, khususnya pangan lokal seperti keripik ubi atau keripik pisang yang kita lihat di hadapan kita yang sudah display ya. Dan pemerintah NTT pun juga kemudian memberikan peluang dan juga ruang untuk para UMKM memasarkan hasil produk mereka bukan saja melalui e-commerce, tapi juga mendorong agar hotel ataupun bahkan restoran yang ada untuk turut membantu menerima produk-produk mereka sebagai perpanjangan tangan ya untuk menopang UMKM lokal yang ada di daerah tersebut. Nah, saya langsung saja ya ke Pak Aris sebagai Sekretaris PHRI. Pak Ari, bisa tidak diberikan sedikit gambaran begitu mengenai keberadaan pangan lokal di hotel dan restoran yang ada di bawah naungan PHRI? Baik, dalam hal ini terima kasih atas kesempatan baik ini. Kami dari BPD atau Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia Provinsi NTT. Salam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net ya. Dalam hal ini memang UMKM sudah menjadi tugas kita bersama sebetulnya, karena sebelum kami dilantik yaitu di 29 Juli 2021 kemarin memang pemerintah provinsi dalam ini Pak Gubernur sudah menitipkan ke kami, ke kita dalam hal hotel dan restoran untuk selalu atau senantiasa memakai produk lokal. Karena kita juga berusaha di Provinsi NTT sudah sewajarnya kita mengangkat produk lokal. Apalagi memang produk lokal ini memang dikenal kaya manfaat dan yang jelas semua alami. Dan bisa harganya juga bisa dicapai ya oleh hotel dan restoran. Barangkali itu nanti akan saya tambahkan lagi. Artinya bahwa memang saat ini sudah dilakukan begitu sesuai dengan mandat dari pemerintah juga, dalam ini Pak Gubernur ya. Betul. Udah dilantik langsung bekerja, luar biasa. Nah, ada berapa banyak produk yang PHRI izinkan ya untuk bisa berada di hotel dan restoran? Baik, untuk yang produk hotel, restoran, untuk UMKM ini kita sudah ada 5 produk ya. Jadi 5 produk itu adalah teh kelor, gula semut, kemudian kopi, kemudian sabun sampo. Jadi ini ada 2 binaan, kebetulan ini dari Bank NTT itu membina 3 ya produk, yaitu teh kelor, gula semut dan kopi. Sementara dari Dinas Perindustrian Pertanian itu sabun dan sampo yang sementara ini sudah berjalan. Itu untuk di hotel ya? Di hotel. Sabun di dan hotel. sampo. Iya, teh, betul. kopi, sama gula semut. Nah ini yang menjadi andalan ya. Betul. Untuk bisa ada di restoran dan juga di hotel. Betul.
Tapi untuk standar dari produk-produk tersebut diakui oleh PHRI untuk bisa diberikan begitu atau ya diadakan di hotel maupun di restoran, ada tidak standarnya? Pertanyaan bagus, terima kasih ya. Jadi sebetulnya ini sudah melalui proses pembicaraan kita ya, sudah berkali-kali, berulang kali pertemuan ini sejak tahun 2021 kemarin, bahwa memang hotel mempunyai standar ya, standar yang memang harus dipenuhi. Jadi dari sisi ukuran, karena ini kebetulan yang pangan ya, jadi gula semut, teh, sama kopi ini ya gramasinya harus sesuai dengan standar kami. Kami orang hotel yang kami siapkan untuk tamu-tamu hotel. Kemudian juga jangan lupa bahwa harus memenuhi standar kesehatan, dalam ini lulus BPOM ya, atau halal, dan yang kemasan pun juga sangat eye catching atau indah, karena kita sebagai hotel juga selalu ada mengangkat atau terikat dengan branding hotel tersebut. Jangan sampai kemudian karena masalah produk kalori ini tidak kita atur, kemudian masuk di hotel dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan atau mungkin produk yang kedaluarsa, kemudian dari kemasan yang gampang robek dan seterusnya. Ini terus kami bicarakan. Yang terakhir kemarin kita ketemu dengan Bank NTT di kantor Gubernur Bank Indonesia, di kantor Bank Indonesia ya, depan kantor Gubernur, dengan Pak Nyoman dimediasi bahwa memang untuk permintaan kurang lebih di hotel sendiri per bulan kurang lebih dari 10 hotel yang kami ambil sampel itu adalah 80.000 pieces masing-masing produk. Bisa dibayangkan banyak ya. Nah, dan dari UMKM sendiri memang sementara ini sedang kesulitan untuk produk karena terkait dengan mesin cetak dan seterusnya. Ini yang kita buktikan bahwa memang tidak semudah itu masuk, tetapi juga bukan berarti tidak mungkin, dan ini sudah berjalan. Ada beberapa yang sekarang sedang diproses, dibantu oleh pihak Bank NTT dan keuangan ya, artinya adalah untuk memfasilitasi dari pihak UMKM untuk lebih bisa berproduksi sesuai dengan harapan kami atau permintaan kami. Itu luar biasa. Kita berharap nanti tidak hanya 5 itu saja ya, tapi masih ada lagi yang lain ya. Tapi tentunya ini akan menjadi PR untuk syaratnya pemenuhan untuk bisa digunakan dan lolos PHRI standarnya. Nah, saya ke UMKM-nya ya. Ibu Yustin, menarik sekali. Ibu Yustin ini asli orang Kupang bukan nih? Saya orang NTT, Mbak. Orang NTT, ya sekarang sudah jadi orang NTT ya. Karena sudah cukup lama juga, tapi wajahnya kan memang belum kelihatan seperti NTT, tapi asli NTT, darahnya sudah dari NTT ya, Ibu Yustin ya. Dan memang asli NTT. Dan memang asli NTT. Ayah dari Maumere. Mama? Mama yang kebetulan dari Jawa. Oh, kita hampir sama ya Ibu ya. Campuran NTT dan Jawa. Ibu Yustin tekun di UMKM dan lebih mengangkat pangan lokal begitu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama start dengan UMKM-nya ini dan kenapa memilih pangan lokalnya? Iya, selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Terima kasih Mbak. Jadi saya mengawali usaha ini dari 2014, sudah cukup lama. Dan mengapa hingga saat ini pun masih berkonsentrasi mengangkat pangan lokal menjadi andalan usaha Mindari itu sendiri. Jadi saya berprinsip bahwa jika kita orang NTT tidak mencintai sumber daya NTT, bahkan olahan NTT maupun produk-produk NTT, lalu siapa lagi gitu. Pada saat kita ada rasa bangga di diri kita, maka secara otomatis kita akan bisa menceritakan banyak hal tentang pangan lokal NTT kepada orang lain. Dan secara khusus saya berterima kasih kepada PHRI yang di situasi pada saat UMKM sedang terombang-ambing, di situasi yang sangat menguras energi, pikiran dan tenaga karena pandemi, terus dihantam lagi badai seroja, dan PHRI salah satu yang hadir mengangkat, menopang UMKM NTT, khususnya kami yang bergerak di pengolahan pangan lokal ini, untuk diberi ruang bagaimana melalui PHRI produk-produk kami pelaku usaha mikro kecil ini bisa masuk di hotel, dan itu
baik saya secara pribadi dan mewakili teman-teman jaringan UMKM Flobamora Bank NTT merasa ada kebanggaan yang tidak bisa diukur oleh batas apapun itu. Sekali lagi terima kasih BHRI hadir di tengah situasi yang sangat dibutuhkan oleh UMKM, khususnya UMKM NTT. Tadi menarik seperti katanya Ibu Yustin bahwa kalau bukan kita siapa lagi. Dan bicara soal pangan lokal, ini kekayaan NTT loh pangan lokal ini, dan banyak loh, kita nggak harus impor dari luar kan, punya kita sendiri ya. Makanya itu menjadi pilihan Ibu Yustin. Kalau boleh tahu dari Mindari sendiri ada berapa banyak produk yang masuk PHRI di bawah, yang diakomodir lah begitu untuk di hotel dan restoran? Jadi kalau untuk produk Mindari kebetulan kami ada di jaringan UMKM Flobamora, dan kebetulan produk Mindari ada di Gula Semut, Flobamora, dan juga di Tekelor, Quinjor. Jadi saya bicara di sini dalam bagian sebagai pelaku usaha Mindari sekaligus jaringan UMKM Flobamora. Bagaimana produk-produk dari UMKM Flobamora, kebetulan di sini adalah binaan Bank NTT, ada dalam bagian bersama PHRI untuk produk kami betul-betul diakomodir, diberi ruang, diberi penghargaan. Itu yang menjadi kekuatan tersendiri yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Kebanggaan, rasa bangga bahwa kami pelaku usaha mikro kecil NTT ini betul-betul tanda kutip diperhatikan, dan PHRI ada dalam bagian proses ini. Jadi ada berapa produk nih? Apa-apa saja? Seperti tadi Pak Ari katakan, untuk binaan Bank NTT ada 3 produk. Iya. Tekelor, ini gula semut, dan kopi. Ya, tapi ada 2 produk itu yang sebenarnya juga orang NTT juga. Jadi saya menganggapnya di sini bahwa 5 produk ini ada diberi ruang yang sangat nyaman oleh PHRI untuk masuk ke dalam bagian kerja-kerja dari hotel dan restoran itu sendiri. Kalau proses sampai bisa masuk begitu di hotel dan restoran, menurut Ibu Yustin cukup sulit atau tidak? Mulai dari harus memenuhi standar, persyaratan dari PHRI tadi, bagaimana? Jadi kami juga terkadang kita pelaku usaha itu selalu melihat dari kebutuhan kami gitu. Misalnya menuntutnya kami harus didukung ini itu. Tapi sebenarnya kalau saya boleh katakan bagaimana kesiapan pelaku usaha mikro sendiri ini untuk menangkap segala peluang yang ada. Walaupun awal-awalnya juga seperti Pak Ari katakan, kita agak keteteran ya, bahasa Jawanya bilang agak keteteran membuat ini keadaan stabil untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh PHRI. Dan kebetulan produk kita juga sampai di halal. Untuk Mindari juga produknya sudah sampai di halal, bahkan atas dukungan BPOM juga sedang menuju ke MD. Jadi saya boleh katakan sebenarnya ini bukan kerja sendiri. Dari kami pelaku usaha mikro kecil juga harus benar-benar bekerja keras gitu, memenuhi standar yang sudah ditetapkan gitu. Nah, bagaimana caranya? Jelas kami butuh dukungan dari dinas-dinas terkait, misalnya BPOM, Dinas Kesehatan, terus BPOM MUI untuk halalnya. Tapi puji Tuhan dinas-dinas terkait juga memberi ruang yang sangat hangat bagi kami untuk asal kita proaktif. Sebenarnya bukan dipermudah, diberi ruang. Ini ada pengurusan PIRT yang dibiayai oleh dinas terkait, bahkan halal. Kebetulan halal Mindari itu disupport oleh Bank Indonesia karena Mindari salah satu bagian wirausaha Bank Indonesia. Jadi sebenarnya banyak ruang-ruang yang disiapkan pemerintah untuk bagaimana produk-produk kita ini bisa didukung dengan PIRT, Dinkes, dan BPOM dari halal MUI. Tapi harus proaktif gitu. Jangan kita pelaku usaha duduk manis dan menunggu orang datang, tapi bagaimana secara proaktif untuk mencari informasi, mencari tahu, harus membangun jaringan sehingga informasi cepat kita dapat. Benar ya, harus proaktif, itu dia. Ini penting buat para UMKM, harus proaktif. Kalau produk yang paling diminati apa nih Bu Yustin? Nah, kebetulan produk yang diminati ini belum diminati PHRI gitu ya. Begitu ya. Dan sebenarnya ini saya yakin semuanya itu ada dalam jalur proses, karena PHRI ini juga pasti melihat jika produk-produk lain muncul dan berpotensi, kenapa tidak? Dan betul, saya yakin itu, dan Pak Aris pasti akan lihat itu. Jadi produk Mindari itu
keripik pisang seperti biasa, keripik pisang salut nangka dan keripik pisang gula lontar, dan juga minuman instan. Mungkin di sini masukannya untuk PHRI, Pak, mungkin minuman instannya dari herbal rimpang-rimpang ini juga harus diperkuat, Pak, di situasi pemulihan seperti saat ini, mungkin menjaga imun tubuh melalui instan jahe. Walaupun sudah disebutkan Pak Ari, ada instan jahe juga, jahe merah, tapi ada juga temulawak, kunyit, kencur dan lain-lain, dan itu ada di NTT. Betul, saya setuju Pak Ari, karena saya sudah coba yang ini dan bagus sekali khasiatnya. Pak Ari juga mungkin bisa coba keripiknya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa nanti akan juga bisa ya lolos PHRI juga, kenapa tidak? Asalkan proaktif tadi katanya Bu Justin, benar nggak Pak Ari? Iya, jadi saya tambahkan Ibu ya, jadi terima kasih masukannya. Memang PRI di sini hadir memang sesuai dengan semua kebutuhan. Dalam hal ini memang UMKM produknya memang enak kok. Artinya dari kebetulan saya juga harian, saya sebagai GM di Hotel Sahid Timur, saya juga statement ya, testimoni bahwa memang produk-produknya diakui. Ya, seperti kami biasa kru penerbangan ada stay di kami juga kaget. Sekarang ada teh kelor segala macam malah minta lebih ya, ada nambah-nambah, itu juga kejutan ya bagi kami bahwa memang produk UMKM diterima. Dan tadi ada beberapa yang 3 seperti kopi, gula semut sama teh ini memang termasuk yang fast moving. Jadi tiap hari harus kami order terus, karena itu yang langsung tamu kan pasti di kamar. Ini kebetulan kami siapkan di kamar-kamar, sehingga ini menjadi produk yang sebetulnya cepat sekali habis. Makanya tadi kemarin kita ketemu dengan pihak UMKM, ternyata juga mereka hanya sanggup 5.000 ya per bulan ya, sehingga dibutuhkan memang bantuan dana untuk pengadaan mesin, sehingga minimal ada 100.000 kalau yang kemarin. Sementara 80.000 itu sudah hanya 10 hotel aja. Jadi sampel secara acak dengan okupansi atau tingkat hunian 80% aja sudah kami 80.000 pieces. Dengan 5.000 otomatis juga ada disparitas yang sangat jauh, sehingga kami posisinya menunggu. Untuk yang tadi tambahan-tambahan atau jenis-jenis UMKM lain ini sangat mungkin Ibu. Jadi selama karena ini yang kita kelola ini adalah makanan dan itu langsung ke badan tamu ya, otomatis tamu nanti juga resikonya juga pasti hotel yang akan bertanggung jawab. Ini saya yakin selama memang teman-teman dari UMKM bisa memenuhi standar atau syarat yang sudah kami sampaikan, itu kami sangat terbuka Ibu. Jadi terutama untuk yang mungkin minuman-minuman tadi bisa kami sajikan di breakfast. Karena breakfast makan pagi hotel itu prasmanan ya atau buffet, jadi itu sangat menjadi pilihan yang pasti akan cepat habis kalau itu herbal. Apalagi kita nanti bisa sounding pamflet-pamflet bahwa makanan atau UMKM minuman UMKM NTT ini kayak manfaat ya daripada produk kemasan. Mohon maaf saya nggak bisa sebut merek, itu juga mungkin tidak sebanyak manfaat yang kita dapatkan dari UMKM itu. Demikian dari PRI. Iya, luar biasa. Berarti memang ada sangat besar peluang dan kemungkinan untuk itu ya, untuk diterima oleh pihak PHRI juga. Nah, dengar-dengar juga Ibu Justin ini salah satu binaan dari Bank NTT ya, pelaku UMKM binaan Bank NTT. Nah, Bu Justin bisa mungkin sedikit diceritakan bagaimana sampai dipilih menjadi UMKM binaan Bank NTT? Iya, jadi saya ada dalam bagian sudah masuk keluarga besar Bank NTT, karena memang mengenal Bank NTT juga di saat saya memulai usaha di 2014, bagaimana Bank NTT mensupport dengan akses kredit mikro. Jadi waktu itu kan usaha saya masih harga 2.000, 5.000 rupiah. Jadi Bank NTT mendukung usaha Mindari ini dengan kredit awal 2 juta rupiah. Hingga pada tahun berikutnya 5 juta, tahun berikutnya 10 juta, dan terakhir itu 75 juta membangun gerai Mindari. Jadi sebenarnya mengapa Mindari membuat pilihan Bank NTT? Karena beta NTT, beta cinta Bank NTT selain produk NTT. Jadi bagaimana juga mendorong perbankan lokal, perbankan daerah, karena menabung di Bank NTT jelas membangun NTT. Jadi bukan soal ini soal pilihan siapapun. Jadi kebetulan saya memilih bank lokal saya, Bank NTT, karena di Bank NTT salah satu misi yang bukan menggelitik, yang menguatkan kita pelaku usaha mikro adalah salah satu misinya adalah visinya adalah motor penggerak ekonomi rakyat.
Jadi jika ini ada dalam misinya Bank NTT, jelas saya yakini bahwa Bank NTT juga akan mendorong mengangkat dan juga membentuk. Jadi membentuk dalam binaan-binaan, penguatan kapasitas, pelatihan-pelatihan sampai bagaimana pelaku usaha mikro ini menjadi taat pajak. Itu yang sangat ini. Jadi dan juga salah satunya yang menurut saya begitu sangat berarti bagaimana Bank NTT menjadi jembatan kami dan PHRI. Dan itu menurut saya sesuatu yang keren dan di luar dari apapun ya. Tapi saya melihat ini Bank NTT juga menjadi jembatan kami untuk begitu kami merasa dekat dengan PHRI, karena selama ini kami melihat hotel dan restoran itu dari jauh sekali bagaimana produk mikro kecil ini bisa masuk di Hotel on the Rock, bisa masuk di Timore, bisa masuk di Sylvia dan lain-lain, dan Sasana dan lain-lain. Kami dari jauh saja. Tapi pada saat Bank NTT hadir di sini mempertemukan kami dengan PHRI, sehingga produk-produk bisa masuk di hotel-hotel, itu sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami. Jadi pada akhirnya teman-teman melihat saya seperti yang dituakan gitu, pelaku usaha mikro kecil yang dituakan di Bank NTT, sehingga teman-teman di Kupang dan di daerah-daerah lain juga biasanya meminta advice, saran dan lain-lain gitu. Jadi karena saat sekarang juga diperlukan kerja jaring lintas pelaku usaha mikro kecil. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti juga akan kewalahan dan setengah mati. Dan bagaimana kesempatan yang diberikan PHRI itu menjadi ruang jaringan ini untuk bisa menangkap ini. Betul, ini sesuatu yang sudah ibaratnya angin segar gitu diberikan. Bagaimana kita menangkap peluang seperti katanya Ibu Justin ya, sebagai UMKM. Yang awalnya mimpi mungkin nggak sih masuk di hotel segede ini, mana mungkin sih produk saya, ternyata menjadi kenyataan ya. Dan Bank NTT sebagai jembatannya, luar biasa. Kami akan kembali lagi masih dalam segmen obrolan budaya, tetaplah bersama dengan kami. Neno yang Habibie, Alfan on Ketua Sejarah dan Budaya Timur, atau lebih biasa diperpendek FSBT. Aku anak Alfred Baun, sarjana hukum, nako aku Kabupaten Timur Tengah Selatan. NOI au nawakit ambipah metoi bahwa dulu hit baba hit nai hit be nam nawakit kalau hitat mepot bi umekotin ayat mepot bipah leka kalau kita tamat fan an bi mesokan tamat fan an bi fayan mesok hit musti tafan taniu ayat buat nima hena atamat bi ume bisa bukai ay tahamtin hitat nimak anbi bersih ay hitat nimak sehat. Neno i hinatamat bila nak era global hitat nikan tain lehet monit bila nak bersih esleta fanu nimak ay heta niu ay he at paluil monik anbi sine. Tiba-tiba menas ne mambolangkit esla na corona ay na COVID-19. Ana aplenat nanui nakit supaya at bersihkan nimak at fasa nimak tek oil nak niun on ay oil say ay tat pak sabun kanati at monitwi le bersih at monitwi kesehatan. Neno ya om nawa to matafa supaya hidup taat protokol kesehatan lantek nak COVID-19. Hena at monet bit uam nano, monet bi aumina ma'alaikum. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya produksi RRI Kupang, dan kita masih berbicara tentang peluang dan tantangan pangan lokal bersanding di hotel berbintang. Dan saya juga masih setia menemani Anda ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Pak Ari, tadi katanya Pak Ari habis terus ya teh ataupun kopinya, itu selalu diorder bahkan butuh sampai 80.000. Tapi saat ini baru 5.000 yang bisa diproduksi oleh UMKM. Nah, berarti ada dong ya terlihat dampak atau pengaruh yang cukup signifikan ya terhadap adanya pangan lokal di hotel dan juga di restoran ini ya.
Apa nih? Minatnya gitu. Minatnya iya jelas karena produk seperti herbal kemudian kopi sebetulnya sudah terkenal dari lama Mbak. Dari lama bahkan kami di Jawa, kebetulan saya juga orang Jawa, tetapi mungkin darah saya kalau di Beleh ini sekarang sudah menjadi darah NTT karena saya 3 tahun di sini dan saya terlanjur mencintai NTT Mbak ya, jadi sekadar promosi ya. Jadi betul-betul seperti diketahui produk lokal UMKM ini sangat luar biasa. Teh kelor juga itu diekspor ya ke Jepang ya. Ini ada sekitar kita lah. Kalau memang sekarang sudah berbentuk, sudah disiapkan, diramu, kemudian sampai di kamar-kamar, tamu pasti senang sekali. Ini nih yang terjadi di Hotel Saya Timur. Kebetulan saya juga kerja di Saya Timur. Berarti ada juga dong upaya untuk memperkenalkan ke pengunjung begitu hotel, dari pihak hotel mungkin ada dikasih tahu dong ini yang lebih bagus gitu, contohnya produk-produk NTT yang diduluankan gitu. Ini ada nggak upaya-upaya kayak pasti gitu? Jadi kita beberapa kali secara internal kita ketemu dengan UMKM di internal kami di pengurus kami sudah atur standar ya, pada saat tamu itu datang itu kita ada corner UMKM sebetulnya, mungkin ada dari pemirsa RRI Net juga bisa kalau berkunjung ke hotel-hotel besar di Kupang sendiri itu pasti ada corner UMKM yang mana memang itu dijual ya, karena kalau untuk yang produk keripik pisang kemudian ada singkong dan seterusnya itu tidak dimasuk di kamar tetapi lebih ke oleh-oleh ya, dan itu juga luar biasa. Tenun juga jangan lupa, kita juga punya tenun yang kalau nggak salah itu ada 724 motif tenun yang di Provinsi NTT. Ini yang terus kita giatkan ya untuk teman-teman di hotel, di front office untuk selalu pada saat tamu datang itu kita selalu kalau misalkan beliau posisi lagi santai segala macam kita upselling. Jadi kita tawarkan, Bapak kita mau perlu produk oleh-oleh atau teh atau kopi kita kopi Bajawa loh, lebih enak dan lebih fresh, itu laku sekali. Dan ini mungkin kesempatan ini saya sampaikan, jadi UMKM ini bukan hanya di Kupang. Pada saat kemarin 9 Oktober 2021 kemarin kami melantik PHRI Manggarai Barat di Labuan Bajo juga sama, itu diadakan kerjasama penandatanganan MOU antara BPC PRI mewakili kami di Manggarai Barat dengan UMKM lokal yang diinisiasi, betul. Jadi ini terus akan kami lakukan karena sharing is caring ya. Artinya adalah UMKM dan bagi kami sendiri pribadi terutama mempasarkan produk UMKM yang kaya manfaat ini sangat enteng ya bagi kami ya. Karena memang bukan sesuatu yang tidak bagus, ini justru malah bagus sekali. Itu yang kami terus gencarkan, kami gaungkan ke semua anggota. Kebetulan di hotel restoran di Provinsi NTT kalau nggak salah data yang kami dapat ada 465 hotel dan resto itu tahun 2018 ya. Ini sedang kami data lagi, terima kasih. Baik, kalau dihitung-hitung ada berapa banyak UMKM yang sudah bekerja sama dengan PHRI atau tanda tangan MOU gitu ya untuk produk-produknya bisa ditaruh di hotel dan restoran begitu ya? Ada berapa banyak yang di bawah naungan PHRI yang udah MOU? Kami 2 ya, artinya adalah dari Bank NTT dan Dinas Perindustrian Pertanian, cuman kan satu binaan biasanya ada beberapa. Oh, UMKM. Ada beberapa UMKM kelompok gitu ya. Seperti ya. Bu Justin tadi bilang ya, Flobamora itu ada banyak UMKM-nya. Ada banyak ya. Seperti itu, betul-betul. Artinya koordinatornya gitu. Betul, ya. ada 2 institusi itu. Begitu. Dan selama ini memang yang sudah masuk ke kami memang sesuai. Artinya dari gramasi atau ukurannya dengan standar kebersihan, kemudian BPOM-nya masuk. Sudah malah kami sekarang menantang mereka UMKM. Ayo mana gitu, karena produksi lebih gitu. Iya, karena 80.000 per bulan ini hanya 5.000, artinya masih disparitasnya 75.000 sekian. Ini baru 10 hotel sampel yang kami ambil secara acak. Itu yang ini menjadi peluang besar sebetulnya untuk bagaimana pemerintah provinsi menggalakkan untuk produk penerimaan UMKM ini bisa kita terima gitu. Itu dari Kupang saja atau juga dari kabupaten lain? Baru Kupang saja. Oh, baru 80.000 itu hanya saya ulang baru Kupang saja, begitu besar potensinya. Wow, wah ini berarti PR buat para UMKM khususnya produksi teh dan kopi tadi ya? Iya Mbak, sebenarnya di kita pelaku usaha mikro kecil sendiri itu sedang mengalami pergumulan gini.
Pergumulannya adalah bagaimana kami masih kesulitan dalam akses kemasan. Apalagi untuk skala hotel dan restoran itu dalam bentuk saset. Dan kemarin tuh kita sempat di NTT sendiri tuh belum menyediakan itu dengan harga yang murah sehingga bisa menutupi pengadaan bahan baku dan kemasan dan keuntungan gitu. Dan ini menjadi seperti Pak Ari katakan bahwa dukungan-dukungan perbankan dan instansi-instansi terkait bagaimana mendukung pelaku usaha mikro kecil ini untuk difasilitasi dalam pengadaan kemasan, baik mesin kemasan maupun kemasan itu sendiri. Karena secara jujur sampai saat ini untuk produk teh kelor dan gula semut itu kita masih cetaknya di luar Jawa, di luar NTT maksud saya, di Jawa, dan itu jika situasinya seperti saat ini sedang tidak stabil karena hujan badai dan lain-lain, itu akan mempengaruhi pengiriman lebih panjang. Dan itu kita juga pernah dikoreksi sama hotel karena pada saat hotel meminta, kami tidak bisa memenuhi karena kemasan belum datang karena situasi iklim yang mempengaruhi pengiriman kemasan itu sendiri, dan itu menjadi pergumulan. Semoga dengan acara ini banyak pihak-pihak yang betul-betul mendukung kami pelaku usaha mikro dengan tantangan yang diberikan oleh PHRI melalui permintaan yang cukup, menurut kami cukup wow gitu. Dan sebenarnya kalau ditanya apakah pelaku usaha mikro kecil NTT ini siap atau tidak, pada dasarnya kami semua siap. Hanya ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau melalui ukuran kami gitu. Tadi seperti mesin kemasan dan pengadaan kemasan gitu. Kalau ditanya seberapa semangatnya pelaku usaha mikro kecil NTT untuk menangkap ini, kami semangat 100%, 360 derajat kami semangat. Ya. Iya, hanya kita tidak bisa sendiri. Bagaimana kerja sinergitas lintas instansi dan institusi juga perbankan punya peran di sini, sehingga benar-benar kami pelaku usaha mikro kecil NTT ini benar-benar juga merasa bahwa semangat itu tidak boleh kendor. Dengan ruang yang begitu sangat hangat dan luas yang diberikan oleh PHRI, 80.000 dan kita menangkapnya hanya 5.000. Kami dari hitung-hitungannya bisnis dan pelaku usaha ini kayak sesuatu yang aduh rugi sekali gitu ya. Tapi apa daya gitu, keadaan yang mau tidak mau kami harus menyusun strategi lagi, harus membangun komunikasi dengan dinas terkait untuk bukan mengeluh tapi untuk menyampaikan ini. PHRI sudah menantang kami pelaku usaha mikro, tapi kami kesulitannya di sini. Semoga sih dengan ini bisa didengar di sana. Betul. Sehingga pada akhirnya kami pelaku usaha mikro kecil NTT ini betul-betul berjuang habis-habisan untuk memenuhi permintaan gitu. Jadi bukan hanya soal kemasan saset dan mesin saset, tapi juga kemasan-kemasan lain lebih banyak kita mendatangkan dari luar NTT. Cost-nya juga pasti lebih ya, itu juga tadi salah satu. Sehingga pada akhirnya jatuhnya produk ini menjadi sedikit mahal, sebenarnya bukan disengaja, tapi memang kami pelaku usaha mikro menghitung semuanya gitu. Tapi biasanya kami mengatakan bahwa jangan dilihat dari harganya, tapi dilihat dari kualitasnya, rasanya, dan kemasan itu adalah kemasan pendukung yang mempercantik isinya gitu. Jadi sepertinya kami harus berusaha lebih keras lagi untuk meyakinkan gitu, meyakinkan isi, bukan meyakinkan tampilan dalam bentuk kemasan, itu yang butuh kerja keras. Terus satu lagi yang menjadi di jaringan UMKM Pulau Bamora itu bagaimana mengangkat kerajinan dari daun lontar. Mohon izin Pak Ari, kalau bisa di hotel juga ada souvenir dari kerajinan daun lontar juga, seperti di depan ini hasil dari teman-teman pengrajin, dan tidak kalah cantiknya untuk kita bisa mempromosikan ini dan lain-lain. Ini sebagian kecil yang ada di Gerai Mindari dibawa ke sini. Tapi ada begitu banyak juga tangan-tangan terampil mama-mama ini yang menganyam dan kerajinan lontar menjadi produk
yang juga membanggakan NTT. Nah, ini saya mau ke Pak Ari nih, karena tadi udah disampaikan sama Ibu Yustin ya, tanggapannya Pak Ari, wow gitu katanya Ibu Yustin, permintaannya terlalu wow. Nah, wow di sini sebenarnya kayak gimana Pak Ari? Apakah sebenarnya menurut Pak Ari itu sebenarnya standarnya ya begitu ya, atau gimana nih menanggapi apa yang disampaikan suara hati dari UMKM Bu Yustin? Baik, kalau saya seneng ya, artinya adalah memang permintaan itu baru sampling 10 hotel besar ya. Katakanlah hotel A punya 100 kamar, kemudian 80% ada 80 kamar. Satu kamar itu twin sharing 2 orang. Otomatis 2 kalikan 80 dikalikan 31 hari untuk satu produk dikalikan 10 itu udah banyak sekali. Jadi kita kemarin ketemu angka di 80.000 untuk yang hotel-hotel yang di Kupang itu baru minim ya, artinya adalah baru minim. Kemudian untuk yang dari mesin kemarin yang hasil pertemuan kita di Bank Indonesia adalah mesin itu punya kapasitas 120 sampai 150.000 per bulan. Nah, ini yang sedang kami harapkan sehingga nanti terima kasih Ibu. Jadi artinya adalah semangat kita harus 45 ya, 1000%. Kalau 360 saya 400 derajat Bu, jadi lebih seru lagi. Jadi artinya adalah betul-betul ini sharing is caring. Kita kalau bukan kita siapa lagi membantu teman-teman UMKM. Dan karena memang di hotel sekali lagi kita memang harus benar-benar sesuai dengan standar bahkan bukan nasional tapi internasional, di mana memang gramasi kemasan yang di kamar itu 3 sampai 6 gram saja. Jadi dan isinya kenapa kemarin juga ini sebetulnya proses yang lama ya kita ketemu karena teman-teman UMKM di sini itu bahannya itu 100% murni. Ini menjadi berita baik sebetulnya bagi kami para industri di hotel, karena tamu kami pun pasti akan bisa lebih mendapatkan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan yang selama ini kemasan yang kami pakai. Karena barangkali tidak 100% murni lah. Ini UMKM lokal ini luar biasa, kopi aja murni itu dijamin ya. Ini menjadi sesuatu yang harus segera kita seriusi. Harapan saya juga dari pihak terkait juga bisa ikut melihat acara ini sehingga untuk program percepatan atau bantuan mesin di teman-teman UMKM ini bisa lebih dipercepat sehingga kami pun hotel juga bisa lebih cepat menyerap sehingga yang ketidakseragaman ini kadang ada, kadang enggak, kadang ada itu bisa terselesaikan dari sisi stok selalu ready, itu aja. Baik, berarti kalau memang diperhatikan dan dilihat tadi mesin akan segera diadakan, itu harapannya ya. Kalau udah ada mesin udah aman ya Bu Yustin ya. Salah satunya yang udah mensupport lah ya, mendukung. Itu untuk mesin kemasan. Betul. Wah. 100 berapa tadi per bulan? 120 sampai 150.000. Wow. Kebetulan yang bikin tuh di Bantul di Jogja daerah saya. Oh begitu. Promosi ya daerah. Saya pengen ke Jogja mau saya obrak itu biar cepet ngirim ke NTT. Iya baik. Luar biasa. Nah kalau saya ingin lihat tadi disampaikan, bukan ingin lihat ya, tapi ingin tahu. Kalau lihat mah udah lihat nih sekarang ya Pak Ari, bahwa ternyata produk yang paling laris yaitu kelor tadi ya, teh kelor itu yang paling laris sejauh ini di semua hotel yang ada di Kota Kupang ya. Sejauh pengamatan Pak Heri juga seperti itu. Dan catatan penting tadi disampaikan oleh Pak Ari kepada UMKM bahwa tetap terus aktif, kalau jangan 360 tapi 400 begitu ya. Terus proaktif ya, baik. Saya ke Ibu Yustin dulu nih Bu Yustin. Ini masalah supporting lagi nih Bu Yustin. Selain tadi dari Bank NTT bahkan katanya sudah akan ada mesin kemasan. Kira-kira dari mana lagi begitu yang sudah mensupport UMKM untuk memperlebar sayapnya ya, untuk bisa memasukkan produk-produk ke hotel dan restoran yang ada di NTT yang sudah Ibu Yustin terima dampaknya begitu, sudah terjadi di UMKM-nya Bu Yustin? Iya, yang jelas karena ini adalah produk olahan, menyangkut tentang izin-izin tadi, dukungan dari Dinas Kesehatan juga menjadi penting di sini selain dari BPOM dan juga LPOM MUI untuk halal, tapi di luar dari itu juga ada dinas-dinas terkait juga dan juga perbankan menjadi penting di sini karena seperti
kita ketahui bersama, misalnya di Bank Indonesia itu ada program-program untuk kewirausahaan, baik bagi kami pelaku usaha maupun juga anak muda, dan itu menjadi kekuatan tersendiri untuk membangun kapasitas kami untuk selalu diupdate dan diupgrade dari waktu ke waktu, menyangkut misalnya teknologi, karena sekarang ini kan sudah era pasar bebas begitu sangat luas, persaingan begitu sangat terbuka, bagaimana kita juga pelaku usaha mikro kecil juga harus masuk dalam kawah Chandra di muka untuk dibentuk menjadi pelaku usaha mikro kecil yang visioner gitu, yang ini. Dan tak lupa juga di sini saya khususnya sebagai pelaku usaha Mindari, dukungan dari Ibu Gubernur NTT kita, Ibu Yuli Laskodat juga sangat luar biasa. Bagaimana dukungan dari Dekranasda. Yang menarik di Dekranasda ini, sama seperti dengan PHRI, jadi kita masukkan barang dan langsung terjadi transaksi pembayaran. Begitupun juga Dekranasda, terjadi pembayaran, terjadi transaksi pengantaran barang dan terjadi pembayaran, dan itu menghidupkan kami pelaku usaha mikro kecil. Terkadang di toko-toko lain itu kita menunggu waktu yang agak panjang, sampai entah produk kita habis dan tidak habis, kita menunggu 3, 4, 5, 6 bulan, ditelepon, terus ternyata produknya sudah melewati batas kadaluarsa, dikembalikan dan kita tidak dapat apa-apa. Tapi bagaimana Dekranasda dan PHRI ini memberi ruang itu untuk kita selalu ada dalam daur produksi yang stabil, karena khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil kami NTT ini sebenarnya selalu butuh dana segar untuk berputarnya produksi itu, sehingga bisa menangkap setiap permintaan-permintaan, dan saya merasakan ini gitu, apalagi di situasi sekarang pemulihan ekonomi dan masih situasi lagi pandemi yang entah kapan berakhirnya, tapi kedua institusi ini bisa menjadi contoh bagi toko oleh-oleh yang lain untuk juga tolonglah untuk produk-produknya pelaku usaha mikro kecil ini kalau bisa dibayar cash, kalau tidak bisa 3/4 sehingga kami bisa hidup gitu. Betul. Khususnya toko oleh-oleh yang sudah besar gitu. Sedangkan di antara kami biasanya kami saling mendukung. Jadi kami pelaku usaha ini mikro ini saling mendukung. Misalnya saya menemukan ada permintaan teh kelor dan saya menghubungkan di teman saya yang mempunyai teh kelor. Jadi bagaimana kerja-kerja jaring ini menjadi ruang untuk kita bagaimana mendukung produk teman, karena harus dikuatkan juga di antara kita, karena itu tadi bagaimana mencintai ini tidak harus mencintai produk kita sendiri, tapi mencintai produk teman juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita sama-sama tumbuh. Bukan jadikan pesaing. Kadang kan yang mematikan kita itu persaingan yang kurang sehat. Tapi bagaimana pelaku usaha mikro kecil ini menjadi teman yang menghargai produk teman gitu, sehingga kita sama-sama berjalan dan sama-sama bertumbuh untuk NTT. Baik, menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu Yustin ya. Sebagai teman bukan sebagai lawan. Nah, kita akan kembali lagi di obrolan budaya untuk segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Aari ina ama hari-hari di dau dodo ia ta murimada miha padara awe covid hengruheo nade ya pedita pao ina barapa ta ameria maywedi majage nengi udi hari-hari nga ahi pakai masker dopetu due boleh peteni pe abu ringa aidau telu lonye woleba nga hapu pa ai domili.
Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Tentunya masih dalam rangkaian obrolan budaya, bagaimana peluang daripada UMKM untuk bisa berkompetisi atau bersanding ya di hotel berbintang dengan produk-produk yang lain. Tapi tentunya yang lebih diutamakan adalah produk kita dong. Itu sudah menjadi salah satu visi misi dari PHRI juga nih untuk mempromosikan UMKM dengan melariskan produk-produk kita sendiri. Sudah ada gula semut, ada kopi Bajawa, juga ada teh kelor, dan ada sabun dan sampo juga produksi dari Nusa Tenggara Timur ya, produksi kita UMKM yang ada di sini. Nah sekarang kita akan bicara tentang tantangan-tantangan ya, dan juga nanti solusi menghadapi tantangan tersebut. Kepada Pak Ari dulu nih, tantangan terberat yang dihadapi oleh PHRI dalam upaya nih untuk mendorong eksistensi dari pangan lokal ini sebagai produk unggulan di hotel dan restoran yang ada di NTT. Baik, mungkin sudah saya sampaikan di awal ya, tantangan kita karena kita punya standar yang harus dipenuhi. Kemudian tantangan kedua, pada saat kita sudah memang menerima produk sesuai dengan syaratnya, ya ini mungkin produksinya yang barangkali pihak UMKM juga belum bisa memenuhi produksi kami, itu tantangan kami. Kalau yang masalah pembayaran tadi mohon sedikit, itu kami sudah himbau ya ke anggota kami bahwa memang cash. Itu, makasih. Ya, jadi tidak ada masalah UMKM Gak ada sangat masalah. Apa kalau ibaratnya senang berbisnis dengan Anda. Seperti itu. Nah kalau dari pihak UMKM kan tadi juga sudah disampaikan ya tantangannya tentang kemasan gitu. Tapi kolaborasi ini nih, ini akan seperti apa begitu ke depan? Nah ini penting juga untuk menjadi bukan janji ya, kita nggak bicara soal janji, tapi bagaimana sama-sama memajukan NTT, itu pasti ya tujuannya ke depan. Tapi kolaborasi seperti ini apakah nanti akan bertambah lagi teman-teman kolaborasi lainnya dari UMKM yang lain, dan nanti apakah akan berubah lagi begitu? Dalam arti kata makin banyak dirangkul deh, PRI-nya merangkul makin banyak, apakah mungkin ada komunitas lagi mau dibikin begitu teman-teman UMKM yang lain di satu ya dengan PHRI-nya atau gimana gitu? Ya silakan Pak Ari. Saya dulu ya. Kemarin juga pada saat beberapa kali kesempatan ketemuan, justru bukan hanya UMKM yang sifatnya rutin, tetapi juga ada teman-teman dari catering UMKM itu juga minta atau menanyakan ke kami potensi untuk masuk, itu sangat terbuka sekali. Karena hotel itu adalah tempat untuk orang untuk hidup ya, di situ sebenarnya tamu-tamu ya jangan lupa hotel juga perlu roti atau kue yang sifatnya produk lokal. Nah ini kan bisa teman-teman dari UMKM catering itu bisa memasok ke kami selama memang sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan, antara kebersihan, konsistensi, rasa dan seterusnya. Itu sangat terbuka sekali. Kemudian puding yang dari kemarin sawarku itu sangat welcome sekali, karena tidak semua hotel menyiapkan atau punya pastry atau kitchen yang khusus roti. Ini juga menjadi simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan ya. Jadi ini kerjasama yang sangat mungkin konsistensinya mungkin akan berjalan waktu lama ini. Ya. Itu kalau mau dibilang ini berita yang sangat bagus sekali bagi UMKM. Banget, semoga banget. Nonton ya. Dan ingat, jangan hanya duduk menunggu, sekali lagi harus proaktif. Ya, kalau punya UMKM catering, ayo. Itu caranya datang aja gitu ke PHRI atau gimana ke sekretariat ya, sekretariat kami di Hotel Saya Timur lantai 1 itu nanti silahkan ketemu dengan saya atau nanti pengurus yang ada harian Mbak Deti di sana. Jadi nanti kita akan terima, akan kita proses ya. For free ya, kita tidak ada biaya yang aneh-aneh ya. Jadi niat kita memang adalah saling membantu, sekali lagi sharing and caring. Jadi nanti kalau memang produknya itu memang bagus dan segala macam ya sudah kita share, kita umumkan ke anggota kita yang sementara ini ada 385 seluruh provinsi NTT ya, itu seluruh kota kabupaten di NTT. Betul. Untuk yang di Kupang sendiri ada 53 hotel restoran yang sudah aktif anggota kami. Wow, luar biasa. Ini peluang bagus. Ayo ditangkap UMKM. Saya jadi tiba-tiba ingin buat UMKM catering. Iya sudah ada loh kayak begini kan. Aduh, siapa lagi yang mau membantu kita tengah pandemi ya COVID-19 ya. Ini peluang yang sangat luar biasa. Nah saya ke Ibu Yustin dulu. Tentunya UMKM
juga harus terus memperbaharui diri ya. UMKM harus terus membuat inovasi-inovasi tersendiri yang tentunya dibutuhkan juga untuk mempertahankan eksistensi produk-produk lokal UMKM ini untuk menjadi primadona bagi pengunjung hotel dan restoran. Apalagi kira-kira yang dibutuhkan begitu, inovasi lain? Sebenarnya ini sebelum bicara tentang inovasi, ini sekedar curahan hati ya Mbak ya. Karena begini, karena begini, yang terjadi adalah bagaimana membuat informasi terpusat tentang data UMKM itu juga menjadi penting. Karena begini, dinas mempunyai binaan sendiri, Bank NTT punya binaan sendiri, dan bank-bank lain punya binaan sendiri. Bagaimana data-data UMKM ini menjadi data terpusat sehingga jika pihak luar termasuk PHRI bicara tentang seberapa banyak potensi UMKM itu sendiri, langsung muncul. Itu yang sebenarnya menjadi sesuatu, jika ini bisa terjadi sungguh sangat baik sekali. Karena tadi bicara tentang pengolahan pangan lokal juga tadi Pak Ari katakan bahwa kuliner termasuk di dalamnya adalah catering menjadi juga potensi yang sangat luar biasa. Terus curahan kedua, bagaimana teman-teman pelaku usaha mikro kecil yang ada di pelosok, khususnya kita bicara daratan timur saja. Bisa jadi juga masih banyak juga pelaku usaha mikro di daratan timur khususnya, itu juga belum semuanya juga bisa merasakan kue yang enak yang dinikmati oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten dan Kota Kupang. Tapi bagaimana juga dari sini dilihat juga pelaku usaha mikro kecil yang ada di pelosok di kabupaten lain, khususnya di Tanah Timur maupun di luar di dalam wilayah NTT itu sendiri. Terus tantangannya juga kami ini selain memang kemasan itu menjadi sesuatu yang setiap ada pertemuan di dinas selalu kami keluhkan ini, bahwa kemasan itu menjadi sesuatu yang menjadi mimpi yang sangat indah bila terwujud bagi kami pelaku usaha mikro. Tapi dengan adanya e-commerce melalui toko-toko online, sehingga kita bisa mendapatkan informasi tentang kemasan yang bagus untuk merubah produk kita dengan kemasan yang lebih cantik, tapi juga ujungnya terkendala dengan situasi iklim yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan perjalanan pengiriman itu menjadi terhambat. Terus juga bicara tentang inovasi dan kreativitas produk olahan juga menjadi tantangan yang sekarang lebih banyak muncul adalah produk pertanian. Bagaimana sektor perikanan. Ingat bahwa NTT itu wilayah kepulauan, bagaimana potensi kelautan perikanan itu juga menjadi sesuatu yang harus sesegera mungkin dikelola dengan segala kreativitas dan inovasi. Dan semoga harapan saya PHRI juga melihat produk dari sektor perikanan kelautan ini menjadi sesuatu yang juga potensial menjadi kebanggaan NTT, khususnya misalnya dari rumput laut dan ikan segar. Karena kita jujur untuk perikanan itu, ikan NTT itu sungguh sangat dikagumi oleh orang luar NTT, itu sangat dicari dan sangat disukai. Betul. Tapi bagaimana produk turunan ini bisa juga menjadi sesuatu kebanggaan, karena itu yang sebenarnya saya bicara di sini dalam skop jaringan UMKM. Bagaimana kami juga dengan segala daya upaya untuk mendorong kreativitas dan inovasi kita mengelola itu, rumput laut dan sektor perikanan itu. Tantangannya itu tadi. Selain itu juga kadang kita pelaku usaha mikro kecil ini kan agak pasang surut emosinya. Jadi itu juga menjadi sesuatu yang harus dijaga untuk menjaga semangat 45 itu tetap terjaga. Itu juga salah satu tantangan yang harus dijaga, apalagi di situasi yang saat ini dalam masa pemulihan ini tetap kita dalam posisi yang kadang kita tidak stabil, tapi bagi menjaga semangat 45 itu untuk terus survive itu yang penting. Itu juga udah sekalian harapannya ya. Juga sudah sekalian harapannya baik yang terakhir dari Ibu Yustin. Karena berhubung waktu juga Ibu Yustin ya. Harapan yang paling terakhir juga dari Pak Ari nih ya, bagi tentunya kerjasama dan kolaborasi produk-produk pangan lokal UMKM ini untuk bisa terus bertahan ya di hotel maupun restoran yang ada di NTT. Silakan Pak Ari. Baik, harapan kami PRI Provinsi NTT kerjasama seperti dengan UMKM ini bisa segera
maksimal. Saya sebut maksimal karena kami sekarang masih menunggu produksi dari UMKM, sehingga semua keperluan atau kebutuhan kami hotel dan restoran di Provinsi NTT ini bisa terpenuhi. Dengan terpenuhinya nanti harapan kita juga terjadi sinergitas. Artinya adalah ini akan terus berjalan sehingga UMKM itu sendiri juga pasti juga sudah akan sangat bisa diterima oleh masyarakat hotel dan restoran di Indonesia. Jangan lupa untuk yang produk laut, kita punya 16 BPC seluruh NTT, itu bisa menghubungi badan pimpinan cabang kami yang tersebar di seluruh provinsi NTT, siapapun yang bisa melihat acara ini untuk segera menghubungi BRI sehingga nanti bisa kita sampaikan atau kita salurkan produk-produk UMKM tersebut. Terima kasih. Baik, luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali dengan Ibu Yusin dan juga Pak Ari. Kolaborasi yang sempurna ini kalau bisa bertahan selamanya ya. Kemesraan ini jangan sampai hilang. Kalau bisa seterusnya. Dan ingat, para UMKM harus proaktif, jemput bola, ada peluang, tangkap. Tapi ingat, setelah tangkap juga harus sesuaikan sama standarnya ya. Jangan sampai lupa. Baik, terima kasih buat Pak Ari dan juga Ibu Yusin atas waktunya bersama dengan kami di RRI Kupang untuk obrolan budaya pada malam hari ini. Sukses selalu. Salam sehat pastinya. Salam sehat, terima kasih. Iya, baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, demikianlah seluruh rangkaian obrolan budaya kita pada malam hari ini dengan topik peluang dan tantangan UMKM juga nih terkait pangan lokal untuk bisa bersanding dalam atau di hotel berbintang. Dan akhirnya saya Rani Veronica harus undur diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu lagi di obrolan budaya lain waktu, dan tetap setia untuk mendengarkan kami di RRI Net dan juga di radio pastinya ya. Tonton apa yang Anda dengar. Sampai jumpa. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.